Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat yang ke-9 sampai 12. Mazmur 9 ayat 9 sampai 12. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan, yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 9 ayat 10-11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Mengenal Tuhan Lebih Lagi, ditulis oleh Alicia Brusfoot. Sahabat suara kasih, aku mau ibu, teriak seorang anak berusia 3 tahun dari kamar mandi, dengan wajah yang sudah memerah, dan aku mau pulang, ungkapku dalam hati. Aku menggigit bibir bawahku, supaya pikiranku yang negatif tidak terucap dari mulutku. Waktu aku mencoba menyembunyikan rasa frustrasiku sendiri, faktanya aku bekerja sebagai pengasuh bayi, bukan seorang bayi. Aku mengasuh anak-anak di kota kecilku selama bertahun-tahun. Aku tak pernah bertemu dengan anak yang menolak atau tidak menyukaiku. Sampai akhirnya aku bertemu dengan anak ini, dan kakak perempuannya untuk pertama kali. Awalnya kami akrab sekali, sampai pada akhirnya, aku mengucapkan kata-kata yang membuat anak TK itu mulai kebingungan. Jangan, kamu tidak boleh menarik ekor kucing itu. Jangan, kamu tidak boleh menyeberang jalan sendirian. Jangan, kamu tidak boleh melempar batu ke adikmu. Aku mengatakannya dengan nada rendah dan juga wajah normal, bukan cemberut. Aku mengoreksi tindakannya dengan lembut, dan membuat pengalihan, tapi anak laki-laki kasar itu menanggapinya dengan keras. Berjalannya waktu, kesabaranku mulai memuncak. Aku tergoda untuk berteriak, kamu tidak boleh membuang mobil-mobilanmu ke dalam toilet, sembari mengambil mainan itu dan mengeringkannya. Tapi kita bisa keluar dan balapan, kataku. Anak berusia 3 tahun itu menahan tatapanku dalam waktu yang cukup lama, dan aku menahan napas dengan harapan, tapi dia lalu menggelengkan kepalanya dan mulai menangis. Aku menarik napas,
dan pergi memeriksa kakak perempuannya. Syukurlah dia baik-baik saja. Dia mendongak dari buku yang dia baca, dan dia menebar sebaris senyumnya yang penuh kasih ke arahku. Adikku tidak menangis kalau ibu bilang jangan, katanya dengan kata-kata yang dipunya anak berusia 8 tahun. Hatiku hancur, tapi dia menambahkan, itu karena dia sudah mengenal ibu. Kata-katanya ibarat pencerahan yang muncul dan menyerangku. Anak laki-laki di lantai kamar mandi itu mungkin belum mengenalku. Dia tidak tahu aku sedang menjaganya dan bukan untuk melawannya. Bahkan aku bekerja untuk membantunya. Dari setiap tindakannya yang bisa melukai dirinya sendiri, dia tidak tahu kalau aku berkomitmen untuk menjamin keselamatannya, dan ingin sekali menghabiskan waktu bersama. Dia juga tidak tahu karakterku. Karena itu dia tidak mendengar ucapanku. Bertahun-tahun setelah itu, aku menemukan diriku hidup dalam ketidakpercayaan yang sama kepada Tuhan. Mudah memang untuk memuji tuntunannya, kalau itu sejalan dengan keinginanku. Tapi waktu tuntunannya berbeda arah dengan keinginanku, atau seakan bertentangan dengan keputusanku, aku mulai frustrasi dan waspada. Aku mungkin mematuhi perintahnya, tapi aku masih sering mempertanyakan tujuannya di balik itu. Aku mau Tuhan memimpinku dengan bijaksana, tapi aku masih bingung dengan bagaimana Dia melakukannya. Aku pengen sekali percaya sama Tuhan, tapi aku tidak bisa mengabaikan keinginanku. Sampai suatu hari, aku membaca Mazmur 9 ayat 10. Aku diingatkan kalau iman tidak tumbuh tanpa adanya keraguan, iman akan tumbuh di antaranya. Pemazmur berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kata asli yang dipakai penulis, untuk mengenal bukan hanya berarti mengetahui seseorang, tapi lebih dalam lagi, maknanya lebih intim. Lewat ayat ini, aku mulai memakai energiku untuk mengalami Tuhan di atas dari keraguanku. Aku tidak lagi fokus tentang bagaimana Tuhan melakukan ini dan itu. Sahabat Suara Kasih, aku mulai menghitung setiap kemurahannya. Aku mendengar suaranya dalam Dia, dan memperhatikan kasih-Nya melalui tindakan. Dan waktu anak kecil 3 tahun yang cemas itu semakin mengenalku, kami justru bisa menghabiskan waktu bersama yang menyenangkan. Aku bahkan tumbuh semakin mengenal Tuhan lebih baik. Aku mengaku apa yang dimaksudkan oleh pemazmur itu benar, bahwa kita akan lebih mudah percaya ke Tuhan dengan segenap hati kita, waktu kita akrab dengan Dia. Marilah kita renungkan. Saat ini mari ambil waktumu untuk berdoa, dan sampaikanlah doa ini dengan sepenuh hatimu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, tolonglah kami untuk mengenali karakter-Mu lebih lagi, supaya kami bisa percaya kepada setiap tuntunan-Mu. Kami mau percaya kepadamu dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi.
Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.